Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Sumut bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Karena sering tonton film porno, seorang kakek setubuhi 2 perempuan di bawah umur. Mantan Direktur Teknik PT Pelindo jadi tersangka kasus pengadaan kapal yang merugikan negara 92 miliar rupiah. Terpuji, 3 siswa SD bersihkan musola sekolah yang akan digunakan untuk mengaji secara sukarela. Karena sering menonton adegan film dewasa, seorang kakek di Kabupaten Deli Serdang menyetubuhi 2 orang anak perempuan di bawah umur. Seorang anak perempuan tampak mengikuti kakek yang sedang membawa sepeda. Rekaman ini diminta pihak polisian sebagai alat bukti. Pria berusia 65 tahun yang ada di dalam rekaman itu hanya diam tertunduk saat digiring polisi. Sebelumnya, ia telah dihakimi warga. Ia adalah pelaku pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang. Korban adalah DAR berumur 11 tahun dan KOR berumur 12 tahun. Mereka disetubuhi di ladang jagung milik warga. Kejadian yang berlangsung pada 5 September lalu itu berawal dari niat tersangka yang ingin mencari seorang wanita, yang ingin mencari seorang anak perempuan untuk dapat memuaskan nafsunya. RL, sang pelaku mengaku sering melihat adegan film dewasa melalui ponsel yang ia rental senilai Rp30.000 per hari. Ketika berkeliling untuk menjual dagangannya, ia bertemu dengan korban KOR yang kemudian merayu korban dengan berpura-pura memiliki anak seumuran korban dan mengajak korban untuk bermain dengan anaknya. Tidak sampai di situ, tersangka juga berjanji pada korban akan membelikan ponsel dan memberi uang tunai jika mau ikut bersamanya. Dengan tanpa curiga, korban pun bersedia untuk ikut bersama tersangka hingga menuju ke ladang jagung. Tidak hanya satu korban, tersangka juga mengajak korban lainnya berinisial DOR dengan modus yang sama. Korban secara bergantian disetujui oleh kakek. Ya. Korban umur sekitar 11-12. Ini kami sampaikan kepada semua warga secara langsung bergantian, dan kakek ini statusnya sudah tidak berkeluarga, sudah pisah dengan istri dan hidup sendiri. Akibat perbuatannya, kini tersangka berada di sel tahanan Polrestabes Medan. Tersangka diancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Geng motor kembali berulah di Medan. Mereka melakukan aksi brutal menyerang pemotor lain dengan senjata tajam hingga korban terluka. Sekelompok geng motor membawa senjata tajam menyerang pemotor lain saat berpapasan di Jalan Amir Hamzah, Medan. Pemotor yang ketakutan kabur menuju ke sebuah kafe mencari perlindungan. Namun beberapa anggota geng motor tak peduli, mereka terus mengejar dan menyerang korban sehingga 1 orang luka-luka terkena bacok senjata tajam. Kejadian itu membuat pengunjung kafe histeris dan ketakutan. Gerombolan mereka ya? Iya gerombolan, karena kawannya pada nunggu sana kan. Jadi yang 3 tuh turun ngejar kemari. Yang 2 orang itu yang dikejar ngakunya anak kuliah, cuman aku gak percaya karena kan dia pakai celana pramuka, pakai baju sekolah masih gitu loh. Soalnya pramuka, cuman pakai baju sekolah gitu. Dia bilang kan anak kuliah aku dikejar-kejar gitu, nggak percaya. Kalau yang lihat itu gerombolan apa? Geng motor apa Mbak? Kayaknya geng motor Bang. Soalnya memang rame-rame, soalnya memang udah bolak-balik lewat gitu kan. Ya korban ini yang lari kemari itu yang kena bacok itu. Berapa orang? 1 orang yang kena bacok. Selain melukai 1 orang, penyerangan yang dilakukan kelompok geng motor juga menyebabkan beberapa fasilitas kafe rusak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai menangkap 4 orang pelaku pemilik senjata api dan narkoba. Ya, pelurumu. Ini senjata siapa?
Senjata siapa? Penggeledahan dilakukan dalam mobil berwarna coklat yang diduga pengendara dan penumpang yang memiliki narkoba. Sementara itu di lokasi lain seorang pria digeledah hingga setiap batang rokok yang ia punya. Ia ditengarai membawa narkoba. Polisi menangkap 4 orang pemilik narkoba yang juga memiliki senjata api dan senjata tajam. Polisi menyita sepucuk senjata api Makarov buatan Rusia lengkap dengan 5 butir pelurunya, 1 senapan angin lengkap dengan beberapa butir peluru. Polisi juga temukan 6,53 gram sabu-sabu dari keempat tersangka. Kini polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus lainnya yang dilakukan oleh keempat tersangka. Alias atas nama Marnako Sitanggang alias Nako dengan terlibatan ada dalam 3 LP. Kemudian saudara tersangka atas nama Marubah Sitanggang ada 2 LP pemilikan senjata api legal dan narkotika. Kemudian tersangka atas nama Muhammad Saprin alias Apindaya 1 LP penganiayaan, dan tersangka Dede Hidayat 1 LP untuk pemilikan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Petugas gabungan yang terdiri dari BNN, TNI Polri, serta Satpol PP Kota Binjai menggelar razia di sebuah indekos yang disinyalir sebagai sarang narkoba. Hasil razia ditemukan 20 orang positif narkoba setelah dilakukan tes urin. Anak di bawah umur sudah konsumsi narkoba. Kos-kosan dijadikan lokasi pemakaian narkoba. Kos-kosan yang berada di Jalan Danau Poso, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai ini digeledah petugas gabungan dari BNN, TNI Polri, dan Satpol PP. Penggeledahan dilakukan usai mendapat aduan warga. Sebanyak 24 orang diboyong ke kantor Badan Narkotika Nasional BNN Kota Binjai untuk dilakukan tes urin. Berdasarkan data pemeriksaan, 20 dari 24 orang yang diamankan menjalani rehabilitasi karena terbukti aktif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Sementara 4 orang lainnya diizinkan kembali ke kamar kos karena bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dari 20 orang yang positif narkoba, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Hasil dari tes urin itu terdapat 20 orang yang positif. Nah, diantaranya ada sekitar 14 orang yang wanita dan 6 orang yang pria. Nah, dari hasil tersebut kami melakukan asesmen di kantor BNN Kota Binjai. Nah, didapat bahwa dari 20 orang ada sekitar 6 orang yang masih di bawah umur, dan kami Kedepannya petugas akan melakukan razia rutin ke area kos guna mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di kawasan kos-kosan yang ada di Kota Binjai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai.